bikin gempar. Mampu tumbangkan tim sekelas ranking 1 dunia. Di luar dugaan timnas Indonesia U20 harus tunduk dari Thailand di Earth on Ice Cup 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Begini kata Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 kalah dari Thailand di Earth on Ice Cup 2024. Ini baru mantap. Yes, alhamdulillah. Publik dipastikan auto full senyum. Eliano Rejders kirim sinyal bakal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tiba di bulan September. Simak fakta bahagianya. Jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, inilah 4 pemain yang dicoret Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Ada bintang andalan. Resmi dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik. Bek andalan timnas Indonesia Jai Itzes dipastikan bakal tampil gacor di kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan karena debut di Liga Italia, tapi karena hal ini. Breaking news. Resmi, Martin Paes resmi masuk daftar skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan begini komentar Hernando Ari, usai Martin Paes jadi pesaingnya di timnas Indonesia. Mengejutkan. Demi mampu saingi timnas Indonesia, Pham sampai lakukan hal gila demi datangkan Park Hang-seo untuk latih timnas Malaysia. Apa dampak besar untuk Garuda jika Park Hang-seo kepincut godaan Malaysia? Mengejutkan. Demi kubur mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di luar dugaan timnas Australia sampai panggil bintang AS Roma dan kirim siwar untuk timnas Indonesia. Terobosan apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk hentikan ambisi Australia? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Laga antara timnas Indonesia U20 melawan Thailand U20 di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 harus diakhiri dengan kekalahan Garuda Muda. Dalam pertandingan yang digelar pada Jumat, 30 Agustus 2024 di Stadion Mokdong, Seoul, skuad asuhan Indra Syafri harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2. Sayangnya, blunder di babak pertama menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan. Sejak menit awal, pertandingan berlangsung sengit. Namun, Indonesia langsung menghadapi kesulitan ketika lini pertahanan membuat kesalahan krusial. Pada menit ke-10, bek Indonesia melakukan blunder fatal yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang Thailand, Chaelan Rian. Gol tersebut mengejutkan Indonesia, membuat tim muda Gajah Putih unggul 1-0. Indonesia mencoba bangkit setelah gol tersebut, tetapi pertahanan Thailand yang solid membuat Garuda Muda kesulitan menciptakan peluang berarti. Serangan yang dibangun melalui Alvarezi Buffon di menit ke-34 menghidupkan harapan. Namun, umpan cutback Buffon berhasil dipatahkan oleh barisan belakang Thailand. Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, Indonesia tetap tertinggal 0-1. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha untuk membalikkan keadaan dengan meningkatkan intensitas serangan. Meski beberapa peluang tercipta, timnas Indonesia U20 kesulitan menembus rapatnya pertahanan Thailand. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Indonesia selalu gagal diantisipasi dengan baik oleh lini depan. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Garuda Muda semakin memuncak saat pertandingan mendekati akhir. Namun, Thailand kembali mengejutkan Indonesia saat mereka berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-93 melalui aksi memukau dari Ratthapum Phanhechon. Gol di waktu tambahan tersebut memupus harapan Garuda Muda untuk meraih hasil positif di laga ini. Blunder yang dilakukan oleh bek Indonesia di awal pertandingan menjadi sorotan utama. Kesalahan tersebut memberi momentum bagi Thailand untuk menguasai pertandingan sejak dini. Tim asuhan Emerson Pereira tak menyanyiakan peluang dan sukses memanfaatkan kelengahan Indonesia. Meski Indonesia terus menekan di babak kedua, blunder tersebut memberi Thailand keuntungan psikologis yang membuat mereka bermain lebih percaya diri. Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U20, tentu harus mengevaluasi performa timnya, terutama di sektor pertahanan. Meski tim sudah menunjukkan semangat juang di babak kedua,
kesalahan di lini belakang menjadi faktor penentu hasil akhir pertandingan. Salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia dalam laga ini adalah sulitnya menembus pertahanan Thailand yang disiplin dan terorganisir. Thailand tampaknya sudah mempelajari permainan Indonesia, dan mereka berhasil mengisolasi pergerakan pemain-pemain kunci seperti Alvarez Buffon dan Rahmat Syawal. Meski Garuda Muda memiliki beberapa peluang, seperti pada menit ke-30 saat Alvarez Buffon mencoba membangun serangan dari sisi kanan, serangan tersebut tidak cukup untuk membongkar pertahanan Thailand yang solid. Indonesia juga beberapa kali mencoba memanfaatkan bola-bola panjang, namun upaya itu tidak menghasilkan gol. Skuad Thailand, di bawah asuhan Emerson Pereira, menampilkan permainan yang efektif dan efisien. Mereka memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia dengan serangan balik yang cepat, terutama melalui Chaelan Rian dan Tanaut Pochai di lini depan. Kedua pemain ini kerap membuat lini belakang Indonesia kewalahan dengan pergerakan cepat mereka. Gol kedua yang dicetak oleh Ratthapum Phanhechon di masa injury time menunjukkan betapa tajamnya serangan Thailand, yang tak hanya bergantung pada penguasaan bola, tetapi juga pada efektivitas serangan mereka. Pada pertandingan ini, Indra Syafri menurunkan formasi yang cukup agresif dengan memasukkan pemain-pemain seperti Muhammad Ragil di lini depan dan Alvarez Buffon sebagai sayap. Namun, formasi ini tampaknya kurang efektif melawan gaya permainan Thailand yang lebih mengutamakan pertahanan. Kekalahan 0-2 ini tentu menjadi pukulan bagi timnas Indonesia U20. Tetapi Garuda Muda masih memiliki peluang untuk bangkit di laga selanjutnya menghadapi Korea Selatan. Indra Syafri harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap performa tim, terutama dalam hal menjaga konsistensi di lini belakang dan efektivitas serangan. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi momentum bagi Thailand untuk terus melaju di turnamen Seoul Earthon ASEAN Cup 2024. Mereka berhasil bangkit setelah sebelumnya kalah telak dari Korea Selatan, dan kini menatap laga berikutnya dengan penuh percaya diri. Indonesia kini harus mengerahkan semua kemampuan terbaik mereka untuk bisa memperbaiki hasil di pertandingan berikutnya. Kekalahan dari Thailand ini semoga menjadi pembelajaran berharga untuk Garuda Muda dalam memperbaiki performa mereka di turnamen-turnamen mendatang. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Begini kata Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 kalah dari Thailand di Earthon ASEAN Cup 2024. Dihajar Thailand. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri menekankan soal tujuan tim sejak pertama ikut turnamen Seoul Earthon ASEAN Cup 2024. Timnas U20 Indonesia dihajar Thailand 2-0 dalam laga kedua Seoul Earthon ASEAN Cup 2024 di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024. Tim asuhan Indra Syafri kebobolan lebih cepat karena kesalahan pemain, hingga akhirnya mereka kesulitan bangkit. Walaupun dalam laga ini, timnas U20 Indonesia sebenarnya telah tampil bagus dan rapi. Akan tetapi, karena kesalahan mereka atau blunder lini belakang, membuat mereka ketinggalan lebih cepat pada menit 10. Mereka kalah setelah sebelumnya sukses mengalahkan Argentina 2-1 dalam laga perdana. Tentu saja hasil ini tak memuaskan, karena mereka harus kalah dari tim tetangga. Indra Syafri mengakui timnas U20 Indonesia memang menelan kekalahan dari Thailand. Namun, ia mengatakan bahwa dalam laga ini mereka memang menurunkan pemain yang berbeda. Rotasi besar-besaran ia lakukan sejak menit pertama dalam laga melawan Thailand ini. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengingatkan bahwa tujuan timnas U20 Indonesia datang dan mengikuti turnamen ini memang untuk mencoba pemain baru. Untuk itu, ia melakukan rotasi pemain untuk menghadapi Thailand dengan tujuan bisa melihat kemampuan pemain-pemain baru yang ia bawa. Ditambah lagi tujuan di turnamen ini adalah persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September mendatang. Oleh karena itu, ia memberi kesempatan kepada pemain-pemain baru sejak menit awal, hingga akhir pun tetap dilakukan beberapa pergantian pemain. Hasil ini pun tak membuat Indra Syafri pusing, karena memang sejak awal tujuan tim pelatih melihat performa para pemain baru. Dengan harapan saat kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang bisa menemukan pemain terbaiknya.
Lawan Thailand kita menurunkan pemain dengan line up berbeda, karena memang tujuan dari turnamen ini, kita akan mencoba beberapa pemain baru. Ujar Indra Syafri kepada awak media seusai takluk dari Thailand, Jumat, 30 Agustus 2024. Ini penting sekali untuk mengambil kesimpulan nanti. Jadi memang ada perubahan pemain, ucapnya. Walaupun ada perubahan pemain, Timnas U20 Indonesia tetap tampil garang pada babak kedua. Bahkan mereka membuat Thailand kesulitan, meski akhirnya kebobolan. Menurut Indra Syafri, ia memang mencoba melakukan beberapa pergantian di babak kedua. Ini dilakukan juga buat melihat 2-3 pemain yang baru bergabung dengan tim, dan ia senang mereka menunjukkan perlawanan. Kita coba di babak kedua untuk coba melakukan pergantian pemain dengan mencoba 2 atau 3 pemain baru, kata Indra. Ya kurangnya pemain tentu kita ada masalah dengan itu, karena Jidabin cedera dan ditandu keluar. Tapi kita juga sering saat pertandingan ada simulasi bagaimana dengan bermain dengan 10 pemain dan bagaimana dengan ada kartu merah dan yang lain. Pokoknya sudah kita antisipasi semua, ujarnya. Pelatih berusia 61 tahun itu pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan buat Timnas U20 Indonesia. Ia mengaku senang mendapat dukungan selalu dari fans Indonesia. Indra pun bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik agar tim merah putih meraih hasil maksimal ke depannya. Kami tahu punya fans yang banyak dan perhatian masyarakat terhadap tim nasionalnya sangat tinggi, jelas Indra. Dan kami selalu berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang mensupport tim ini dalam 3 bulan terakhir dan perhatian perkembangan tim juga sangat luar biasa, tuturnya. Ini baru mantap. Yes, alhamdulillah. Publik dipastikan auto full senyum. Eliano Rejders kirim sinyal bakal perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tiba di bulan September. Simak fakta bahagianya. Pemain PSC Zwolle, Eliano Rejders, seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Pesepak bola 23 tahun itu terpantau menyukai akun Timnas Indonesia yang mengunggah daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Jadi, apakah ini pertanda Eliano Rejders siap menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Apakah pemain yang telah mengemas 6 gol dan 5 assist di Liga 1 Belanda ini bakal tiba di Indonesia pada September 2024? Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain-pemain tersebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3 hingga 7 September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024. Atau ketika FIFA Matchday, bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kata Arya Sinulinga, mengutip dari channel YouTube-nya. Pemain keturunan yang diprediksi datang semakin mengarah ke Eliano Rejders. Beberapa pekan yang lalu, Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan yang tidak pernah dibahas media-media mainstream sebelumnya. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar di publik, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Jika benar Eliano Rejders menjadi WNI, Timnas Indonesia tentu diuntungkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal mendapatkan tenaga tambahan di lini tengah. Eliano Rejders dikenal sebagai versatile player. Meski posisi aslinya sebagai fullback kanan, ia juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang hingga winger kiri. Bagi yang belum tahu, Eliano Rejders memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Eliano Rejders merupakan adik dari gelandang Timnas Belanda yang kini merumput bersama AC Milan, Tijjani Rejders. Jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, inilah 4 pemain yang dicoret Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Ada bintang andalan. Shin Tae-yong mencoret 4 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Sebanyak 4 pemain yang dicoret dimaksud di sini adalah
Nama-nama ini sempat dipanggil Shin Tae-yong untuk laga FIFA Matchday Juni 2024, namun kali ini tidak disertakan karena alasan sama, cedera. Jordi Amat sebelumnya sudah dikonfirmasi Shin Tae-yong tidak akan dibawa untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Penyebabnya karena bek 32 tahun ini mengalami cedera dan harus absen 4 pekan. Jadi di laga Liga Malaysia, Jordi Amat mengalami cedera dan tidak kunjung sembuh. Akhirnya ia harus istirahat sampai 4 minggu ke depan, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024. Begitu juga dengan Malik Rizaldi. Shin Tae-yong mengonfirmasi tak akan memanggil Malik Rizaldi sejak Jumat 16 Agustus 2024. Winger anyar Persebaya Surabaya itu belum pulih dari cedera dan terbukti absen di 3 pekan awal Liga 1 2024 hingga 2025. Kejutan muncul ketika di daftar skuad tidak terdapat nama duo Malut United, Yakob dan Yance Sayuri. Padahal, beberapa hari yang lalu di akun Instagramnya, Malut United mengumumkan ada 3 pemain mereka yang dipanggil Timnas Indonesia, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo. 3 pemain Malut United, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari Timnas Indonesia. Tulis Malut United di akun Instagram Malut United, Senin 26 Agustus 2024. Sejauh ini belum diketahui kemana si kembar gagal gabung Timnas Indonesia. Namun, disinyalir keduanya batal bergabung karena mengalami cedera. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Nadeo Argawinata, Borneo FC, dan Hoki Caraka, PSS Sleman, untuk menggenapi 26 nama pemain yang dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Resmi dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik. Bek andalan Timnas Indonesia Jai Idzes dipastikan bakal tampil gacor di kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan karena debut di Liga Italia, tapi karena hal ini. Bek Venezia FC, Jai Idzes, mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut masuk dalam daftar 26 nama yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong untuk 2 laga pada bulan September 2024. Timnas Indonesia bakal memulai perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi dan Australia. 2 laga tersebut akan digelar pada 5 dan 10 September 2024. Pemain kelahiran Mierlo tersebut mendapatkan dukungan penuh dari klubnya saat ini. Bek Venezia FC, Jai Idzes, dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begitu pernyataan Venezia FC lewat akun resminya. Tanggal 5 September mendatang Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan tanggal 10 September akan menantang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semoga berhasil, Jai. Lanjut Venezia. Sejauh ini, Jai Idzes sudah mencatatkan 3 caps bersama Timnas Indonesia. Debut pemain 24 tahun tersebut terjadi saat bermain melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Jai Idzes juga baru saja mencatatkan sejarah di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A. Jai Idzes menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Kesempatan tersebut terjadi pada pekan kedua dalam laga antara Fiorentina versus Venezia, Minggu, 25 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Jai Idzes dipercaya sebagai starter dan tampil selama 68 menit di lapangan. Dirinya mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A, kata Jai Idzes dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Usai debut di Liga Italia, Jai Idzes sudah tidak sabar untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 24 tahun tersebut ingin Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan, ujar Jai Idzes. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat. Kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia, tutupnya.
Breaking news. Resmi, Martin Paes resmi masuk daftar skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan begini komentar Hernando Ari, usai Martin Paes jadi pesaingnya di timnas Indonesia. Ketika semua orang mempertanyakan posisi kiper utama timnas pasca kedatangan Martin Paes, Hernando Ari Sutaryadi justru sebaliknya. Kiper Persebaya Surabaya itu sama sekali tidak bingung soal posisinya yang bakal terancam. Bahkan, jauh sebelum Paes tiba di Indonesia, Hernando sudah beberapa kali ngobrol dengan kiper Dallas FC itu. Bukan berbicara empat mata, tapi melalui media sosial, Instagram. Saya belum pernah ketemu dengan Paes. Tapi, saya sudah sering kontak-kontakan dengan dia di medsos, ungkap kiper asli Semarang tersebut. Hernando dan Paes memang sudah saling follow di Instagram. Keduanya juga saling berbalas like di beberapa postingan. Lantas, apa yang dibicarakan saat Hernando mengontak Paes? Mereka saling memperkenalkan diri. Dan yang paling penting, saya siap menimba ilmu dari Paes. Jelas kiper yang membawa Indonesia U22 meraih emas SEA Games tahun lalu itu. Kini, keduanya segera bertemu. Sebab, Hernando maupun Paes sama-sama masuk skuad timnas dalam babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga. Tandang melawan Arab Saudi 5-9 dan di kandang menjamu Australia 10-9. Hernando tak mau mempermasalahkan apakah dia akan tetap jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Karena semua keputusan ada di tangan pelatih, ucapnya singkat. Hernando mengaku malah senang dengan kedatangan Paes. Dia juga siap membantu calon pesaingnya di bawah mister itu untuk beradaptasi. Kedatangan kiper yang bermain di Major League Soccer, Amerika Serikat, itu juga membuat Hernando bisa lebih fokus dengan klubnya, Persebaya. Sebelumnya, tenaga dan konsentrasi Hernando banyak terkuras bersama timnas. Tengok saja catatan di sepanjang tahun ini. Hernando total sudah tampil dalam 10 laga internasional bersama skuad Garuda. Sedangkan bersama Persebaya musim lalu, dia hanya tampil dalam 14 laga. Kiper dengan tinggi 178 cm itu ingin memberi kontribusi maksimal bagi Green Force. Apalagi, dia punya target tinggi. Saya ingin memberikan gelar juara bersama dengan Coach Paul Munster, pelatih Persebaya, jelas Hernando. Dia memang punya cita-cita meraih gelar bersama Persebaya. Sebab, sejak membela klub pada 2018 lalu, Hernando baru sekali meraih trofi ketika membawa Persebaya U20 menjadi juara Elite Pro Akademi U20 pada 2019. Jadi, apapun yang ada di depan, baik pertandingan timnas atau Persebaya, saya akan fokus dan selalu memberikan 100%, tegasnya. Mengejutkan, demi mampu saingi timnas Indonesia, Pham sampai lakukan hal gila demi datangkan Park Hang-seo untuk latih timnas Malaysia. Apa dampak besar untuk Garuda jika Park Hang-seo kepincut godaan Malaysia? Minat Malaysia terhadap Park Hang-seo ternyata tidak main-main. Dana nyaris 1 miliar disiapkan untuk gaji ex-pelatih Vietnam per bulannya. Penunjukan Pau Marty sebagai pengganti Kim Pan-gon ternyata belum memberi kepuasaan bagi para penikmat sepak bola negeri jiran. Publik Malaysia lebih antusias jika sosok yang ditunjuk sebagai pengganti Kim Pan-gon adalah kompatriotnya, Park Hang-seo. Sebagai mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo dinilai memiliki kualitas lebih mentereng ketimbang sosok Pau Marty. Karena itu, tuntutan agar Federasi Malaysia, FAM, segera merekrut Park Hang-seo terus digelorakan oleh penggemar Harimau Malaya. Bahkan dukungan untuk Park Hang-seo juga datang dari salah satu tokoh sepak bola Malaysia, yakni Sulaiman Husin selaku Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, KLFA. Bagi Sulaiman Husin, penunjukan Pau Marty sebagai pengganti Kim Pan-gon hanya bersifat solusi jangka pendek untuk timnas Malaysia. Namun jika bicara soal prestasi nyata, Park Hang-seo adalah pilihan yang tepat untuk timnas Malaysia saat ini. Pau Marty Vicente bisa cocok untuk jangka pendek karena dia belajar banyak dari pelatih Kim Pan-gon, ucap Sulaiman Husin. Namun, saya merasa FAM harus mencari pengganti yang lebih cocok. Park Hang-seo telah membawa Vietnam ke level baru. Jika dia menjadi pelatih timnas Malaysia, saya berharap dia mendapat dukungan yang diperlukan.
Saya yakin dia adalah kandidat yang tepat. Faktanya, pendekatannya sangat bersemangat dan para pemain kami harus bersiap untuk ini, imbuhnya. Selain itu, survei yang dilakukan surat kabar Astro Arena terkait Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Malaysia mendapat dukungan hingga 60%. Mendengar tuntutan tersebut, FAM pun memberi sedikit respons yang dinilai cukup membangkitkan gairah para penggemar timnas. Kabar terbaru menyebutkan bahwa FAM telah menyelesaikan rencana perekrutan Park Hang-seo dengan menyiapkan gaji yang menarik. Menurut laporan The Star Malaysia, FAM akan menyiapkan gaji senilai $60.000 AS atau sekitar 967 juta rupiah per bulannya untuk Park Hang-seo. Dana nyaris 1 miliar rupiah itu berani digelontorkan FAM demi membawa timnas Malaysia jauh lebih baik dengan tujuan akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2030. Menarik dinantikan, sikap apa yang akan diambil timnas Malaysia saat sudah memilih Pau Marty sebagai pelatih kepala menggantikan Kim Pan-gon. Mundurnya Kim Pan-gon dari kursi pelatih timnas Malaysia seolah menjadi pukulan telak bagi sepak bola nasional negeri jiran. Pasalnya, setelah gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kim Pan-gon sempat sesumbar bertahan hingga 2027. Kontrak Kim Pan-gon pun baru saja diperpanjang tahun lalu. Namun keputusan akhir sudah dibuat pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut informasi yang beredar, Kim Pan-gon tengah dikaitkan dengan salah satu klub kasta teratas Liga Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Mengejutkan, demi kubur mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di luar dugaan timnas Australia sampai panggil bintang AS Roma dan kirim siwar untuk timnas Indonesia. Terobosan apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk hentikan ambisi Australia? Pelatih Australia Graham Arnold terlihat sangat serius mempersiapkan diri jelang hadapi timnas Indonesia dan Bahrain pada dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Graham Arnold mengatakan jika dirinya mengincar dua hasil positif pada pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C nanti. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Graham Arnold pun memanggil sejumlah pemain terbaik Australia termasuk bintang yang baru didatangkan raksasa Liga Italia AS Roma, Matteo Ryan. Sebagai informasi, Australia akan mengawali putaran ketiga dengan bermain sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain pada Kamis 5 September di Stadion Robina. Kemudian, mereka akan bertolak ke Jakarta untuk melawan Indonesia pada Selasa 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Arnold menginginkan dua hasil positif, karena menurutnya sangat penting untuk memupuk kepercayaan diri timnya menjalani babak kualifikasi yang panjang demi dua tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Dua hasil positif untuk membuka putaran ketiga tidak hanya membangun kepercayaan dalam grup tetapi juga memberi kami momentum besar saat kita memasuki 3 jendela berturut-turut, kata Arnold, dikutip dari laman resmi Timnas Australia. Pelatih 61 tahun itu memanggil 24 nama untuk melawan Bahrain dan Indonesia. Dalam 24 nama yang panggilnya, ia memanggil kembali Craig Godwin, Al-Wehda FC, yang sudah sembuh dari cedera dan Kapten Matteo Ryan, AS Roma, yang sempat ia istirahatkan pada laga bulan Juni lalu. Louis Miller, Hibernian FC, dan Aiden O'Neill, Standard de Liège, juga kembali dipilih setelah sembuh dari cedera. Awer Mabil, Grasshopper Club Zurich, yang juga dipanggil kembali ke timnas setelah awal yang baik di musimnya di Swiss. Kami memiliki perpaduan pemain hebat yang telah melalui fase kualifikasi ini sebelumnya dan dapat memimpin beberapa anggota muda di skuad kami. Pengalaman mereka akan memainkan peran penting sepanjang perjalanan ini, tutup Arnold.